Kenapa sih tidak boleh mengambil profit yang terlalu tipis di bisnis fashion? Mungkin dari kalian banyak yang ketika memulai clothingan itu bingung menentukan harga jual yang pas berapa sih, ya kan? Takut nanti kemahalan atau kemurahan. Nah, apalagi aku sering banget denger orang bilang jangan ambil profit banyak-banyak biar berkah. Nah, untuk mengenai hal itu, aku udah pernah menanyakan ke beberapa ustadz yang pernah aku ikutin ketika pas lagi kajian, dan semuanya itu bilang mau ambil berapapun sebenarnya nggak ada masalah cuy. Mau ambil berapa persen pun margin atau profit itu nggak masalah, nggak apa-apa. Asalkan jualannya itu bener, nggak nipu-nipu gitu ya. Nggak ada unsur tipu menipu atau kurang mengurangi takaran. Nah itu yang nggak boleh teman-teman. Contohnya tipu menipu gimana mas? Misalnya nih ada orang jualan kaos yang dimana dia naruh di deskripsinya dengan menggunakan katun combat misalnya ya, pakai katun combat, terus sablonnya itu sablon plastisol. Ternyata ketika kalian beli, yang datang itu bukan katun combat. Untuk sablonnya sendiri dia menggunakan sablon DTF. Nah itu yang nggak boleh teman-teman, ada perbedaan atau ada unsur penipuan di dalam situ. Walaupun yang jualan ambil profit cuma 5.000 misalnya, ya tetap aja nggak bakalan berkah. Karena berkah nggak berkahnya itu bukan dari segi persenan profitnya, tapi lebih ke apa yang kalian tulis, apa yang kalian bilang itu sesuai dengan apa yang mereka terima. Nah, tapi di sini aku nggak bahas untuk dari segi fikih muamalahnya ya teman-teman, karena bukan kompetensiku juga di situ. Tapi di sini aku pengen lebih ke sharing kenapa sih jualan di bisnis clothing itu menurutku jangan terlalu ambil profit yang tipis banget cuy. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai untuk video kali ini. Let's go. Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semua kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah merangkum kurang lebih ada 5 alasan kenapa ambil profit itu jangan terlalu tipis kalau misalnya kalian di bisnis clothing. Dan BTW ini aku disclaimer dulu ya. Ini adalah based on my experience selama dari 2013 sampai sekarang aku terjun di dunia bisnis ini. Dan mungkin juga akan aku masukkan juga beberapa rangkuman dari beberapa bisnis-bisnis yang pernah berpartner sama orang atau sama temanku juga, yang aku cukup tahu untuk di dalam bisnisnya itu seperti apa gitu ya. Oke, yang pertama, harga produksi itu bukan cuma kalau misalnya kita ngomongin desain, bahan, terus jahit atau sablon juga, tapi juga ada biaya-biaya seperti biaya operasional, kayak listrik, sewa, terus gaji karyawan atau gaji tim kalian. Kemudian yang kedua ada biaya marketing, ads, konten, atau kalian misalnya ngendorse orang, terus ada biaya packaging, biaya pengiriman, ada biaya retur, dan customer service. Nah, kalau profit kalian itu terlalu tipis, itu bisa jadi kalian akan merugi tanpa sadar, karena biaya-biaya ini tadi, ini seringnya nggak kelihatan buat di awal teman-teman. Dan nanti ketika udah akumulasi sekian lama gitu ya, sekian tahun, bakalan bisa ketahuan, oh ternyata biaya ini tuh boncos di sini. Nah, kan udah telat gitu loh, sayang aja dari beberapa tahun itu kok baru ketahuan pada saat itu. Jadi menurutku antisipasinya ya jangan kalian jualan yang terlalu tipis untuk marginnya. Ini masih yang pertama teman-teman. Nah yang kedua, nah profit yang sehat itu ibarat bensin teman-teman buat bisnis kalian. Kita butuh dana untuk yang pertama produksi stok baru, yang kedua R&D design, yang ketiga upgrade build quality dari produk kalian, yang keempat gaji tim atau karyawan supaya semakin bersemangat, semakin solid juga, dan yang kelima untuk ekspansi gitu ya, untuk tambah channel jualan atau buat iklan dan lain-lain teman-teman. Nah kalau profitnya terlalu kecil, semua potensi yang aku sebutin tadi itu bisa tertahan atau bahkan nggak tercapai atau nggak kelakon kalau orang Jawa bilang teman-teman. Nah kalau misalnya kamu banting harga terus buat jualan kalian, nanti bisa jadi kamu akan terjebak sama namanya price war, perang harga cuy. Padahal selalu ada brand lain yang bisa jual harga lebih murah dari kalian pastinya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sustainable atau daya tahannya teman-teman, biasanya bukan yang paling murah,
tapi yang lebih punya value dan profit yang kuat buat sustain. Beda cerita nih kalau misalnya bisnis kalian itu startnya atau jalannya memang dapat suntikan mungkin dari orang tua kalian yang sultan gitu kan, atau yang sekarang lagi hot-hot topiknya itu misalnya ada bisnis yang tiba-tiba gede tapi cash flow-nya misalnya nggak jelas gitu ya, tiba-tiba ownernya jadi sultan wannabe di sosmed. Nah ini bisa jadi indikasi juga ada aliran money laundry di dalam bisnisnya gitu kan. Dan biasanya untuk bisnis model seperti ini tuh mau sepi mau rame itu nggak ada valuasi yang berarti, atau bahkan nggak sampai 3 tahun mereka biasanya bisnisnya ya udah dilepas atau udah selesai. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapat dari dua hal itu, janganlah kalian main untuk profitnya itu yang terlalu tipis banget teman-teman. Harga yang terlalu murah itu bisa juga bikin orang yang mau beli itu mikir kayak gini, ini kan murah nih harganya, bisa jadi ini brand murahan, dan nanti kalau misalnya datang juga barangnya nggak bagus-bagus amat. Padahal bisa jadi desain kalian misalnya udah keren gitu ya, build quality-nya juga udah oke gitu, tapi ya karena kalian masang harga terlalu murah, akhirnya orang jadi ragu, orang jadi dalam tanda kutip kayak, masa iya sih bisa harganya seperti itu gitu, nggak make sense. Ada orang yang mikirnya seperti itu. Nah profit yang cukup tadi itu bisa buat kalian itu spare ke branding teman-teman. Bayar gimana caranya brand kalian ini bisa naik gitu kan, otomatis caranya ya kalian bisa mungkin ads, bisa mungkin ngendorse kayak gitu, dan itu semua butuh duit. Dan kalau misalnya kalian cuma dapat margin yang kecil, otomatis spare untuk hal ini bakalan nggak bisa dilakukan gitu. Nah, kalau misalnya kamu ambil profit yang terlalu kecil, kamu harus jualan itu banyak banget gitu kan, buat nutupin misalnya target omset atau profit dalam sebulan. Nah, namanya jualan itu kan ada pasti fase naik dan turunnya teman-teman. Dan saat penjualan kalian lagi turun, itu kamu bisa kehabisan duit cash buat muter bisnis kalian cuy. Kalau misalnya nggak punya cukup cash flow di masa-masa itu, ya pasti kalian pilihannya opsinya adalah yang pertama mungkin bisa ngutang, atau ya terpaksa harus gulung tikar cuy. Nah di sini aku punya studi kasus ya, kalian bisa jawab nanti di kolom komentar. Misalnya nih ada brand A sama brand B gitu ya, punya target sama-sama sebulan mau profit 10 juta misalnya. Nah brand A ini margin per produknya adalah 10.000 per piecesnya, sedangkan untuk brand B margin per produknya adalah 50.000. Nah menurut kalian brand mana yang bisa mencapai target paling efektif dan efisien untuk 10 juta per bulan? Apakah brand A ataukah brand B? Dan kenapa alasannya? Kalian bisa komen di bawah deh, brand A atau brand B menurut kalian. Silahkan komen di bawah. Harapanku sih buat teman-teman yang baru memulai itu jangan terlalu ngikutin brand-brand sekarang yang bakar-bakar duit banget, karena kita tahu kondisi ekonomi kita di negara ini tuh lagi agak sedikit goyah gitu ya, agak sedikit kurang gitu kan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada yang kurang ngerti atau ada yang kurang paham, kalian bisa komen di bawah juga. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like dan share juga ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang sekarang pengen terjun di dunia bisnis clothing. So, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, ever claw out. See you on next video. Bye-bye.